Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Walaupun sepertinya cuaca bikin pengen tarik selimut lagi ya. Enak dingin-dingin gitu buat tidur. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah bersama di tempat ini. Biar kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mari kita siapkan hati kita. Saya beri waktu beberapa saat untuk kita boleh bersaat teduh sejenak. Naikkan syukur, mengucapkan terima kasih atas berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih buat semua yang Tuhan sediakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semua Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih bermakna. Kita naikkan pujian ini dari awal. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak
kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk satu hari baru lagi buat kami Tuhan. Kami tahu kami masih diberi kesempatan untuk hidup menikmati hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kasih. Kami boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami tidak mau menyanyiakan hari ini Tuhan. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami mau memfokuskan diri kami hanya kepada Engkau Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan juga yang menyertai setiap rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Biar boleh tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Segala roh-roh jahat di udara, roh-roh yang bukan daripada-Mu Bapa, kami pada pagi hari ini bersatu hati. Kami mau tengking, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Roh-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Kungsi Hoca, Gyohi. Ya, masih belum cap gome, jadi masih boleh ya. Oke. Boleh kasih salam kanan kiri, boleh bilang Gyohi, kungsi. Mari kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Biarlah segala pujian, segala syukur hanya bagi Tuhan. Saya cuma bohongan nggak apa-apa, tapi kita sama-sama belajar ya untuk puji-pujian bagi Tuhan kita. Saudara yakin bahwa kasih Tuhan begitu besar buat kita, amin? Amin. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta karena Tuhan memberkati kita semua.
setelah kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita, mari tiba saatnya kita akan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita tenangkan hati kita, persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dia adalah Tuhan yang selalu mendengar seruan hati kita. Bahkan lewat lembah kelam sekalipun, Dia ada menemani kita. Oleh sebab itu kami tahu Tuhan, kami akan tenang bersama dengan Engkau Bapa.
hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan kalau Engkau bersama dengan kami, Engkau akan menyatakan firman-Mu, kehendak-Mu, isi hati-Mu bagi setiap kami. Karenanya Tuhan, kiranya Kau berkenan melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Karenanya berikan hati yang mau mendengar, berikan hati yang mau mengerti, berikan hati yang mau taat. Jauhkan dari kami hati yang keras, hati yang melawan, hati yang memberontak, hati yang tawar, apalagi hati yang pahit. Berikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang lemah lembut bagi setiap kami, sehingga kami boleh keluar dari gereja ini menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk semua. Shalom Bapak yang terkasih. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja ini. Gereja yang sudah lama sekali sebetulnya saya layani, bahkan ketika saya belum berangkat kuliah ke Jerman ya, 2007-2008 saya sudah melayani firman Tuhan di tempat ini. Kemudian saya berangkat ke Jerman pulang 2015. Setelah kembali pun saya masih cukup sering melayani firman Tuhan di tempat ini. Saya mau menyampaikan tema pelayanan dalam keramahan. Boleh ditayangkan? Oke. Oh, diubah ya settingannya. Baik. Kita buka dulu firman Tuhan. Saya cantumkan sebetulnya ada beberapa teks. Kalau Kejadian 18 ayat 1 sampai 10 itu 3 orang datang kepada Abraham. Kemudian ternyata 3 orang itu 2 malaikat, satunya adalah Allah sendiri yang mengambil rupa manusia. Kalau Mazmur 9:15 itu isinya adalah siapa yang berhak atau boleh atau layak naik ke bait suci, ke bukit Sion, ke rumah Tuhan. Kalau Kolose 1:15-28 itu bicara tentang inkarnasi Kristus. Nah, saya mau mengajak kita membaca dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 10 ayat 38 sampai yang terakhir 42, satu perikop ini. Baik. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan ini mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Operator, ikut saya ya. Ibu Bapak yang terkasih, saya sengaja membaca bagian yang terakhir karena di situ secara praktis ditampilkan 2 orang. Ada Marta, Maria. Nah, 2 orang ini sebetulnya menjelaskan, menggambarkan secara praktis apa itu pelayanan. Yang satu melayani meja, diakoneo, diakonos orangnya, melayani meja. Yang satu lagi duduk dia mendengarkan Tuhan. Dua-duanya melayani sebetulnya. Dan kita keliru kalau kita bilang pelayanan Marta salah. Kita keliru. Kita keliru kalau menganggap Maria yang lebih baik daripada Marta. Tidak. Dua-duanya dibutuhkan di dalam gereja. Dua-duanya dibutuhkan. Kita membutuhkan orang yang mau mendengarkan firman Tuhan untuk kemudian juga mengajarkannya, membagikannya kepada orang lain. Tapi kita juga butuh Marta yang mau melayani satu dengan yang lain, melayani meja dan seterusnya. Karenanya kelemahan Marta bukan bahwa dia sibuk di dapur, bukan, tapi dia menggerutu. Itu kesalahannya. Dan Paulus berkata apa tentang bangsa Israel yang menggerutu?
Paulus berkata bahwa Allah kemudian membinasakan sebagian besar dari mereka karena mereka selalu menggerutu. Nah karenanya kemudian Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau menyibukkan diri, tapi Maria udah dapat yang terbaik. Mengapa? Karena tidak ada gerutu di situ. Misalnya nih, ibu bapak nih, kalau dengar khotbah 20 menit nikmat, 25 menit masih nikmat, 30 masih oke. Kalau dengar khotbah 1 jam bagaimana? Bosan. Bisa karena pembicaranya membosankan, Pak. Tapi bisa juga karena memang kita tidak mampu konsentrasi lebih lama dengan firman Tuhan. Waktu saya mengerjakan disertasi, saya mengukur kemampuan konsentrasi saya. Saya bisa full 2 jam fokus pada pekerjaan disertasi saya. Sebetulnya itu tergantung pada konsentrasi kita gitu. Nah belum lagi kalau karakteristik kita senangnya pengkhotbah yang hai-hai gitu kan, pengkhotbah yang lucu. Kalau kita suka pengkhotbah yang lucu, suruh saja mongol khotbah di sini kan begitu, jadi lucu gitu. Kalau itu yang kita cari. Kalau kita cari firman Tuhan, betapapun mungkin membosankannya si pengkhotbah, kita dengar baik-baik. Dan perhatikanlah di dalam PL selalu Tuhan berkata gini, sendengkanlah telingamu. Maksudnya apa? Dengar baik-baik. Dan perkataan dengar baik-baik juga seringkali diulangi, dengar baik-baik. Bahkan kemudian pengakuan iman orang Yahudi itu adalah dengar. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Itu pengakuan iman. Pengakuan iman yang diserukan, dengarlah. Waktu kemudian Tuhan ada di Bukit Transfigurasi, dia berkata, Yahweh berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kemudian apa? Dengarkanlah dia. Maka karenanya ibu bapak yang terkasih, ini menjadi poin yang penting. Sekarang masuk slide yang pertama. Saya ingin berbagi tentang pelayanan dalam keramahan. Dan ternyata ramah tamah itu bukan sebuah hal yang sepele, bukan sebuah hal yang ecek-ecek begitu. Bahkan kemudian kalau kita lihat dalam Alkitab, keramah tamahan justru karakter Allah. Justru karakter Allah. Nah sekarang kalau keramah tamahan adalah karakter Allah, bahkan Allah Tritunggal, karena nanti saya jelaskan dari sisi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah kalau keramah tamahan adalah karakter Allah Tritunggal, kok bisa banyak orang Kristen gak ramah? Ngakunya orang Kristen, tapi kok watak Allahnya tidak dia miliki. Satu contoh sebelum saya gali lebih jauh ke sini. Siapa yang sudah tidak emosional di jalan raya? Baru satu yang dengan berani mengangkat tangan. Ini berarti yang lain? Halo, saya bahasa roh ya, kayaknya saya nggak bahasa roh ya. Siapa yang di jalanan sudah tidak emosional? Ternyata hanya satu ibu di sini angkat tangan. Berarti ibu-ibu yang lain juga masih emosional ya. Waktu saya masih relatif muda, baru-baru lulus dari STFT Jakarta S1 sekitar 99 2000 gitu ya. Itu saya beberapa kali gitu dipepet sama mobil, nanti saya bisa pepet balik gitu. Bahkan saya pernah dipepet oleh bus PPD di daerah Grogol. Wah, kejar itu, saya naik APV saya waktu itu, saya kejar, itu 2005 kalau nggak salah. Bus itu begitu besarnya gitu, tapi karena dia tak jalan begitu, lama-lama bahaya juga. Akhirnya saya kebut dengan mobil saya palangin di depan bus PPD itu. Saya ambil kunci stang yang cukup besar, saya teriak, turun sini! Saya teriak begitu. Supirnya nggak berani turun. Dan itu beberapa kali. Pernah satu kejadian lagi, supir taksi biru itu. Normalnya kan kalau jalur kanan, belok kanan oke. Jalur kedua belok kanan oke. Jalur ketiga sudah nggak boleh belok kanan. Apalagi kalau jalur keempat gitu. Nah taksi ini nekat jadi jalur keempat belok kanan begitu. Saya di jalur 3 mau lurus, akhirnya hampir tabrakan. Terus saya kejar, saya palang. Terus taksinya itu saya pukul kacanya. Pung begitu, kaca sampai seperti itu. Terus supir taksinya ketakutan melihat saya seperti itu. Itulah orang Batak. Nah, seminggu yang lalu saya baru antar anak saya naik bus di stasiun Halim. Terus dari ada 2 jalur kanan begini. Kalau namanya mobil kan jalur kanan ke kanan oke, kiri ke kiri gitu. Kan harusnya begitu toh.
Kalau ada dua jalan bergabung jadi satu, yang benar kanan ke kanan, kiri ke kiri gitu. Kalau bergabung jadi satu, ini yang kiri dengan kencang masuk ke kanan begitu. Dan karena mobil saya ada sistem ADAS, dia ngerem dan saya juga tambahin rem. Sampai saya, istri saya, anak saya sama mbak kami, sampai seperti itu. Kalau hitung sekitar 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, saya kejar itu mobil, saya kejar betul. Tapi waktu itu yang terjadi ini 2 minggu yang lalu, saya berkata dalam hati, buat apa dikejar-kejar, nggak ada untungnya. Saya belok kiri, masuk ke Cipinang gitu, saya nggak mau kejar, saya jalan gitu, dan hati saya penuh damai, sejahtera. Maka yang pertama nih, kita belajar, boleh tayangkan lagi, keramah tamah ternyata watak Allah. Yang pertama, waktu Allah menciptakan alam semesta dan umat manusia, Dia berbagi apa sebetulnya? Keramah tamahannya. Saya mau tanya, Allah butuh kita nggak sih? Allah butuh kita nggak? Enggak loh. Satu-satunya entitas yang bisa berada pada dirinya sendiri dan tidak membutuhkan apapun, siapapun yang lain selain dirinya, hanyalah Allah. Selebihnya, semua kita membutuhkan banyak hal, termasuk banyak orang. Terutama membutuhkan Allah. Maka waktu Dia menciptakan kita, Dia berbagi dirinya, Dia berbagi sifatnya, Dia berbagi wataknya kepada kita. Bukan bahwa Dia butuh kita, tapi karena ini berbagi kasihnya, keramahannya kepada kita semua. Bahkan kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kalau saya jadi Allah, begitu manusia jatuh dalam dosa, saya buang. Bersyukurnya Allah bukan nasi goreng gitu. Saya mau tanya nih Bapak nih, kalau ada orang berbuat salah pada kita masing-masing, rata-rata sikap kita gimana? Kita yang punya toko, kalau karyawan kita berbuat salah sama kita rata-rata gimana? Bisa pecat kan? Nah sekarang kalau Allah wataknya begitu, kita udah dipecat dari kapan? Dari dulu. Bahkan mungkin kita nggak diciptakan oleh Tuhan lagi. Kalau Allah karakternya seperti itu, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kalau dalam sistem pabrik ini produk apa? Gagal. Kita ini semua produk gagal loh. Sadar nggak kita? Kita semua ini sebenarnya produk gagal. Dan yang menyedihkannya adalah ketika Allah terus menerus datang menjangkau kita, kita seringkali justru menolak. Bahkan sekalipun kita sudah menerima Dia, dan ketika Allah terus menjangkau kita untuk menyempurnakan kita menolak. Ketika Allah menjangkau kita untuk menyempurnakannya menjadi seperti Dia, kita justru menolak. Sementara Allah terus-menerus mendatangi kita. Bahkan kalau di kisah Abraham tadi, boleh tayangkan lagi. Saya rasa video saya nggak perlu tayangkan, dan saya kelihatan di sini. Ini sebaiknya teks saya saja yang ditayangkan ya. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Abraham yang di awal saya tampilkan, itu Allah datang kepada Abraham. Wah, saya kalau ngebayangin berimajinasi, karena tiap kali saya baca teks Alkitab, pikiran saya langsung berimajinasi membayangkan kisah itu. Datanglah 3 orang, tak. Abraham lagi santai-santai. Kalau zaman sekarang mungkin sembari ngopi, tapi yang pasti tidak sembari ngerokok ya. Sembari ngopi begitu. Datanglah 3 orang. Dan kemudian Abraham dengan sopannya menawari makan, suruh Sarah untuk bikin makanan dari anak domba muda, kemudian dari tepung, gandum dan seterusnya. Kemudian dilayani dengan baik, dan Abraham menunjukkan keramah tamahan itu. Tapi sebetulnya siapa yang memulai di situ? Allah. Dia rela loh ngambil rupa manusia. Padahal manusia ini defect betul. Dan bentuk defectnya apa? Salah satu defectnya di kepala saya, termasuk Paulus. Hanya saya masih lebih parah daripada Paulus. Dulu mahasiswa saya gestek keren, jadi bolehlah saya sedikit godainnya. Ini bentuk defectnya loh. Defect yang lain apa? Saya diabetes. Diabetes ada 2, type 1, type 2. Yang satu genetik, yang satu karena perilaku. Saya dua-duanya.
Karena papa mama saya juga diabetes. Abang saya meninggal 4 Januari kemarin karena cancer. Papa mama saya juga meninggal karena cancer. Berarti saya ini bisa jadi juga mewarisi genetik yang menyimpang tadi, defect tadi. Kita semua punya defectnya loh. Tapi yang paling penting defectnya apa? Kita suatu saat pasti akan mati. Nah pertanyaannya, siapa yang berani mati? Ini gak ada yang berani mati. Saya balik deh pertanyaannya, siapa yang takut mati? Boleh angkat tangan? Gak ada juga, ini netral semua ya. Ini bukan kuis loh Bapak, ini bukan kuis, ini pertanyaan betul-betul saya ingin bertanya, siapa yang takut mati? Boleh jujur angkat tangan? Takut mati. Berarti semua berani mati kan? Saya balik pertanyaan, siapa yang berani mati? Cuma 2. Ini pertanyaannya nggak ada pilihan netral sebetulnya. Ini bukan who wants to be a millionaire, phone friend gitu. Bukan. Nah, ketika dia terus-menerus jadi menyerupai manusia, kadang jadi malaikat. Bayangkan, puncaknya nanti inkarnasi Allah jadi manusia. Bayangin ini, pencipta yang tak terbatas, menciptakan alam semesta yang juga tak terbatas. Terus jadi manusia yang serba terbatas, bahkan defect. Makanya perhatikan, kalau Tuhan melakukan pekabaran Injil, waktu dia tiba di sumur Samaria, bertemu dengan orang Samaria, perempuan Samaria, Alkitab bilang apa? Dia capek dan haus. Makanya dia minta air minum ke perempuan Samaria. Ketika dia jadi manusia, segala kelemahan manusia juga dia miliki. Termasuk mudah lapar, mudah haus, dan lelah begitu. Tapi yang terpenting kita pasti akan mati. Nah bayangkan dia jadi manusia dengan segala keterbatasannya. Demi apa? Menjangkau kita. Demi menjangkau kita. Nah, ini yang pertama, dia jadi manusia. Maka yang kedua, berikutnya, ketika dia jadi manusia, dia jadi manusia menyapa lembut setiap manusia yang berdosa untuk datang kepadanya, untuk menerima penebusannya. Makanya Bapak yang terkasih, kemarin saya mimpin webinar hari Jumat dengan BPT GBI se-Bekasi. Tapi yang datang ternyata bukan hanya dari Bekasi, bahkan ada dari BPLN GBI, Malaysia dan lain-lain. Dari Maluku juga datang, segala macam. Saya katakan teologi Pentakosta dan teologi GBI itu tidak Calvinistik, tidak Calvinis, tapi Arminian. Terkait apa? Keselamatan. Allah tidak memilih sebagian selamat, sebagian binasa. Ini mesti camkan baik-baik. Karena kadang-kadang pendeta GBI, saya sebagai pengajar di berbagai diklat GBI, saya seringkali melihat ada sebagian pendeta GBI yang nggak ngerti teologi GBI seperti apa. Dan khotbahnya jadi cenderung ke Calvinis gitu. Nah, saya katakan Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Syaratnya bukan bahwa Allah menetapkan sebagian selamat, sebagian binasa. Syaratnya adalah barang siapa percaya. Bagi siapa? Siapa saja. Karena dikatakan barang siapa percaya. Nah bayangkan, ketika dia jadi manusia, dia menyerukan pertobatan, memanggil manusia untuk datang kepadanya, untuk datang kepadanya. Dan kita seringkali tidak mau datang. Akhir Januari kemarin, karena saya juga sekarang selain dosen di STT Jakarta, saya sekretaris yayasan yang menaungi STT Lex milik Abba Love Ministries. Kemudian saya bawa tim inti ke Manila, kemudian ke Baguio City di Filipina untuk bikin kerjasama dengan APTS, Asia Pacific Theological Seminary, dan Asia Pacific Theological Association. Maka kemudian saya berkata kepada beberapa teman, saya punya kesan dalam diri saya, cukup sering, beberapa kali ada kesan bahwa Tuhan ingin angkat saya naik lagi dan naik lagi. Tapi di sisi yang lain ada penolakan. Saya nggak ingin naik lagi dan naik lagi dan naik lagi. Gitu. Kenapa? Saya nggak pengen dianggap aneh oleh orang-orang lain. Saya nggak pengen jadi aneh gitu. Karena sebetulnya kalau kita makin naik gitu, kita bisa jadi aneh bagi orang lain.
Nah, saya share waktu kami di Baguio City, saya share sama teman-teman dekat saya. Saya berkata ada kesan di saya, Tuhan ingin saya lebih lagi dan naik lagi. Tapi ada penolakan dalam diri saya. Ada penolakan, saya nggak pengen jadi aneh di mata orang-orang. Saya ingin mingle, termasuk di kalangan teolog-teolog yang lain dan seterusnya. Tapi kemudian dalam beberapa kali doa saya berkata, Tuhan, kalau Engkau ingin angkat saya naik, sekarang saya bersedia. Saya nggak mau nolak lagi. Terserah Engkau mau angkatnya dalam seperti apa, saya akan bersedia. Nah, Bapak yang terkasih, sebetulnya gini, panggilannya bukan cuma buat saya, buat kita semua. Siapa yang satu hari Minggu bisa 2 kali gereja ibadah? Karena sekali ibadah kayaknya nggak puas. Ada ibu satu angkat tangan, puji Tuhan. Waktu saya baru bertobat tahun 91, satu hari Minggu saya bisa 3-4 kali ibadah. Satu hari Minggu. Kebetulan saya ada di gereja yang ibadahnya banyak. Maka saya sekali itu nggak puas, 2 kali nggak puas, saya bisa 3-4 kali. Udah gitu sorenya, karena saya masih orang Batak KKBP segala macam, bapak saya pengen saya tetap harus KKBP, maka saya malamnya KKBP, ditambah KKBP bisa 4-5 kali. Karena kehausan yang luar biasa. Sebetulnya gini, Tuhan tuh ingin, ayo mari anakku, mari. Karena keramahan dia tadi, mari mendekat lagi, mendekat lagi, mendekat lagi. Itu yang Tuhan inginkan. Dan karenanya dia jadi Mesias bagi siapa? Bagi yang tertindas, terpinggirkan, tertawan, lemah, sakit, dan miskin. Waktu kita tadi nyanyi yang miskin dijadikan kaya, itu sungguh loh, itu kerinduan Tuhan. Tapi persoalannya adalah di banyak gereja Pentakosta karismatik, seruan itu kemudian dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi teologi kemakmuran menguntungkan si pendeta. Maka kita lihat pendeta-pendeta top naik mobilnya bisa mewah-mewah. Itu sebetulnya memperkosa konsep itu. Kenapa Tuhan ingin kita jadi kaya? Karena dia jadi Mesias bagi yang lemah, yang miskin dan sakit. Sekarang kalau dia jadi Mesias bagi semua orang itu, berarti kalau gitu dia inginnya apa? Yang sakit sembuh, yang lemah jadi kuat, yang miskin jadi kaya. Sebab kalau tidak, untuk apa dia jadi Mesias? Yang tertindas jadi tidak ditindas, dilepaskan dari penindasan. Yang terpinggirkan ditarik lagi ke pusat, ke tengah. Yang terbelenggu dibebaskan belenggunya. Tapi persoalannya adalah how-to-nya. Bahwa yang miskin jadi kaya, Tuhan ingin sekali itu. Maka misalnya ada riset yang di Afrika Selatan, ada satu pendeta yang saya gunakan sekali untuk teologi keseimbangan sinode kita GBI. Di Afrika Selatan, kalau saya nggak salah di Cape Town atau Johannesburg, salah satu kota, karena Afrika Selatan punya 3 ibu kota. Dan ada satu gereja yang berkata begini, God does not want you to be poor, God wants you to be rich. Tapi kebanyakan gereja Pentakosta karismatik selesai di situ. God does not want you to be poor, God wants you to be rich. But that's it, titik di situ. Kalau dia tidak, dalam khotbah-khotbahnya di awal-awal dia berkata begini, God does not want you to be poor, God wants you to be rich, but we have to do something about it. Tadi yang saya bangun dalam teologi keseimbangan, teologi ekonomi GBI, dokumennya sudah ada, tinggal implementasinya di seluruh jemaat lokal, BPD, dan kemudian pusat. Poinnya adalah gini, dia berkata, pertama, kita harus menyediakan pendidikan formal ataupun non-formal bagi setiap anggota jemaat. Setelah mereka selesai pendidikan formal dan non-formal, kita mesti menyediakan dana untuk kemudian mereka buka usaha. Yang ketiga, maka gereja harus membina dalam mereka membuka usaha sampai berhasil. Ini dilakukan dan ini kemudian saya adopsi jadi teologi ekonomi gereja Bethel Indonesia. Tinggal kita komitmen untuk membangunnya, melakukannya. Dan gereja itu kemudian misalnya menyediakan dana, yang mau buka bengkel dikasih dana. Tapi kemudian setiap orang yang mulai berusaha dimasukkan dalam supporting group 10 orang saling mendukung. Dan kemudian gereja ini berkembang luar biasa. Gereja ini punya bank, bangun satu kota, penduduknya sampai puluhan bahkan menyentuh 100 ribu orang anggota jemaatnya. Bagian dari apa? Memahami ini dengan benar. Kalau memahami dengan benar, maka kita bisa melakukannya. Dan Tuhan ingin melakukannya lewat kita semua. Nah kemudian keramat tamahan dipuncaki oleh Kristus dengan apa? Mati bagi semua manusia. Semua punya peluang.
Dia membuka tangannya bagi kita, tinggal kita mau merengkuhnya atau tidak, kita mau datang padanya atau tidak, karena panggilan ini diberikan bagi kita semua. Termasuk tadi, Tuhan mau pakai kita semua naik. Persoalan kita mau naik nggak? Seringkali kita nggak mau naik karena kita nyaman dengan watak kita nyaman dengan kehidupan kita nyaman dengan segala yang ada di sekitar kita. Tidak harus kekayaan loh. Ada orang miskin yang nyaman dengan kemiskinannya. Ada lagunya kan? Bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Dia nyaman dengan kemalasannya, kerjanya cuma tidur. Kata Amsal apa? Orang pemalas kerjanya cuma tidur. Kan begitu. Tuhan mau angkat kita naik. Persoalan kita mau naik gak bersama Tuhan dan mengikuti syarat-syarat Tuhan. Itu sebetulnya. Sekarang yang ketiga, karena ini Trinitarian, jadi kita akan lihat Roh Kudus. Dia dicurahkan atas semua orang percaya tanpa memandang suku, ras, status sosial, ekonomi. Sekarang begini, jangankan bicara tentang Tuhan, bicara dunia sekuler saja. Banyak orang yang menjadi posisi tinggi, terlepas dari cara-cara negatifnya ya. Ini kita singkirin dulu. Banyak orang yang ada di atas, dulunya di bawah. Tidak ada orang yang di atas, dulunya juga di atas. Tidak ada. Apalagi di dalam Tuhan. Nah karenanya, ini mesti kita pegang betul-betul. Tidak boleh membeda-bedakan menurut suku, ras, status sosial, ekonomi, dan seterusnya. Maka kemudian Bapak yang terkasih, di bait Allah itu kalau gambarannya kotak seperti ini, maka di sini ada tembok pembatas, tembok pemisah. Orang-orang bukan Yahudi cuma bisa masuk ke sini, tapi nggak boleh tembus tembok itu. Yang boleh tembus tembok ini adalah orang-orang Yahudi, di mana di sini ada bait Allah dan di sini ada ruang Maha Kudusnya. Tapi orang-orang bukan Yahudi nggak boleh masuk sini. Kalau dia masuk, hukumannya mati. Dan itu ditulis inskripsinya di situ. Yang berani, orang bukan Yahudi yang berani menembus, melampaui tembok pemisah atau tembok pembatas akan dihukum mati. Tapi Paulus berkata, dengan matinya Kristus, dia robohkan tembok pemisah. Artinya apa? Kita yang bukan orang Yahudi sekarang punya akses ke ruang Maha Kudus Allah. Kita yang bukan orang Yahudi sekarang punya akses ke ruang Maha Kudus Allah. Karenanya kemudian kita tidak boleh membangun tembok kembali. Tidak boleh. Roh Kudus merobohkan pembatasnya. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan. Saya selalu kalau konseling perkawinan, saya berkata gini, kepala rumah tangga di rumah bukan suami. Kepala rumah tangga di rumah itu Kristus. Dan kalau Kristus yang jadi kepala rumah tangga, suami istri akan menempatkan posisinya masing-masing dengan benar. Yaitu apa? Galatia 5 ayat 21. Hendaklah kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Maka kalau kepala rumah tangga adalah Kristus, suami merendahkan diri di hadapan istri, istri juga merendahkan dirinya di hadapan suami. Dan kita melakukan, hai istri, tanduklah suamimu. Hai istri, tunduklah kepada suami. Persoalan adalah gini, tunduk itu apa sih? Bukan huruf, Pak. Ada seorang mahasiswa kami beberapa tahun yang lalu praktik ke daerah pedalaman. Kemudian waktu pulang, saya sebagai mentor, kami kumpulkan dan share. Terus mahasiswa saya bilang begini, Pak Sigor, ada pendeta di tempat praktek saya itu suka banget mukulin istrinya. Istri jadi samsak tinju. Terus saya tanya, dasarnya kenapa? Ya dia bilang kan, hai istri tunduklah kepada suami. Jadi kalau istrinya nggak tunduk, nggak nurut, digebukin begitu. Saya bilang, oh itu salah. Dia memperkosa ayat demi wataknya yang jahat. Hati-hati nih. Jangan sampai kita memperkosa ayat hanya demi membenarkan watak kita yang jahat. Nggak boleh. Dulu di Jerman ada seorang pendeta Jerman, tapi gerejanya tadinya GBI. Tapi ketika
gembalanya kembali ke Indonesia, digantikan oleh pendeta Jerman dan namanya bukan GBI lagi, internasional apa gitu. Kemudian pendeta ini cerita begini, barangnya gedenya luar biasa gitu. Terus dia bilang, saya kemarin dioperasi dan saya bersyukur sama Tuhan. Kemudian setelah saya dioperasi, saya dapat ruang VIP, dikasih Tuhan sediakan segala macam. Dan ini karena berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi dia nggak bicara kenapa dia dioperasi sakit jantung. Tapi dia juga nggak bicara kenapa dia menderita jantung. Ini kan salah. Ini kan salah. Salah dalam pengertian apa? Dia hajar semua makanan. Apalagi di Jerman, babinya enaknya luar biasa. Enak banget gitu. Apalagi kalau community itu, wah mantapnya luar biasa. Pork knuckle itu apa ya? Bagian sini ya. Wah itu nikmatnya luar biasa. Tapi kemudian dia korbankan begitu. Padahal itu nggak boleh. Amsal bilang apa? Kalau kita makan kasih pedang di sini kan? Kan begitu. Nah karenanya ini yang harus kita hati-hati. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus merobohkan pembatas. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Saya mau tanya nih, Ibu Bapak masih beda-bedain orang berdasarkan ras tidak? Dia bukan orang Batak, gak mau gue deket sama dia. Dia bukan orang Jawa, gue gak mau deket sama dia. Dia bukan orang Tionghoa, gue gak mau deket sama dia. Dia bukan orang Manado, gue gak mau deket sama dia. Masih gak? Kalau masih, kita berarti belum diubahkan oleh Kristus. Tidak boleh rasis. Mengapa? Karena Kristus mati untuk itu loh. Kalau kita masih rasis, kita kayak membatalkan karya salib Kristus. Perhatian ini baik-baik. Kemudian yang berikutnya, orang merdeka atau budak. Ini bicara apa sih? Ekonomi. Saya punya seorang teman, presiden direktur dari sebuah perusahaan obat dan makanan minuman. Kalau saya sebut namanya pasti tahu. Karena terkenal sekali iklannya banyak, produk-produknya banyak iklannya di TV. Kemudian kami berdua punya mutual friend, dia konglomerat. Kalau saya sebut gedungnya ke airport itu ada gedungnya besar, gedungnya itu. Tapi saya nggak usah sebut. Nah kepada teman kami yang konglomerat ini, teman saya yang presiden direktur bilang, wah dia sombong, dia belagu orangnya, mentang-mentang kaya raya, sombong, belagu. Dia presiden direktur, dia ngomong tentang teman kami bersama konglomerat, ngomong begitu. Tapi kemudian kepada teman kami yang lain, general manager, maka si teman saya yang presiden direktur ini berlakunya semena-mena sama dia orang. Dan sombongnya minta ampun. Tapi kemudian teman saya yang general manager juga begitu. Kelakuannya sombongnya minta ampun sama manajemen trainee-nya dia. Perhatikan baik-baik. Kita sombong pada orang yang di bawah kita. Begitu kan kecenderungannya? Tapi kepada orang yang di atas kita cenderung minder. Dan waktu saya lihat begini, saya renungkan, oh itu rupanya tabiat manusia yang jatuh dalam dosa. Saya mau tanya nih, Pak boleh berdiri Pak? Boleh saya jadikan contoh ya? Boleh di sini. Misalnya nih, konglomerat nih. Haleluya. Salaman Pak. Salaman. Terus kalau konglomerat salaman, wah luar biasa Pak. Haleluya Pak. Kira-kira kita gitu gak kalau ketemu konglomerat? Terus kalau saya ganti pedagang gorengan, terus datang, terus seperti itu. Atau ini, silakan dulu Pak. Terima kasih, boleh tepuk tangan buat dia. Kita kira-kira gimana berlaku dengan orang-orang yang di atas? Kepada teman saya yang konglomerat, saya nggak merasa saya harus memberikan hormat berlebih. Tapi kepada jemaat saya yang kategori ekonominya di bawah sekali, saya juga nggak merasa saya lebih hebat dari mereka gitu. Kita harus bertobat loh dengan yang begitu. Kalau kita beda-bedakan orang karena ekonomi, kita membatalkan karya salib Kristus di situ. Kita seringkali pikir itu nggak penting. Salah, itu penting sekali. Dia jadi Mesias justru untuk supaya orang yang miskin tidak jadi miskin lagi. Loh, kita kok pengikut Mesias malah merendahkan orang miskin? Dan perhatikan yang berikutnya, Matius 25, pada hari terakhir Tuhan datang, kumpulin orang semua dari segala penjuru dunia.
Kemudian dia pilih orang sebelah kanannya domba, sebelah kirinya kambing. Kepada domba dia bilang apa? Mari kau bersama-sama dengan aku, karena waktu aku lapar kau beri aku makan, waktu aku haus kau beri aku minum, waktu aku telanjang kau beri aku baju, waktu aku sakit kau kunjungi, waktu di penjara kau besuk aku. Terus mereka bilang apa? Tuhan, kapan kami melakukan itu untukmu? Tuhan bilang apa? Waktu engkau melakukannya kepada salah seorang, ini kata-kata ini gak boleh diubah loh. Salah seorang saudaraku, yang kedua, yang paling hina ini. Itu perkataan gak boleh diabaikan. Kita baca itu cuma, oh ini yang Kristen. Salah loh. Pertama, mereka yang lapar bukan karena belum makan, tapi kelaparan, gak punya makan. Mereka yang haus bukan karena lagi puasa minum, memang gak punya uang untuk beli minum. Haus betul-betul kehausan, famine maksudnya. Yang kemudian telanjang, memang orang betul kemiskinannya akut gitu. Siapa yang lebih miskin dari orang yang gak punya baju? Gak ada kan? Tapi perhatikan, kepada orang itu Tuhan bilang saudaraku. Cek Alkitab. Tidak pernah Yesus berkata saudaraku kepada orang kaya. Gak pernah. Gak pernah. Sorry, saya bukan mau menzolimi orang kaya. Jadi kan jangan sampai pasti rumahnya di mana. Kalau gue cegat, jangan sampai ya. Saya bukan mau menzolimi orang kaya, tapi justru supaya kita ngerti posisi kita. Kemudian Tuhan bilang paling hina ini. Satu ketika mahasiswa saya datang, satu tim gitu. Terus dalam perkuliahan dia bilang begini, Pak Sigor, saya senang sekali kami datang ke daerah Cikini. Rupanya di Cikini walaupun di daerah elit, di belakang itu banyak perkampungan kumuh ternyata. Terus kemudian datang ke situ, ngapain? Ya kami bawa alat musik, kami nyanyi-nyanyi, kami bawa makanan, kami berbagi makanan kepada mereka, minuman dan seterusnya. Terus kalimat terakhirnya, kami senang sekali karena kami bisa menghadirkan Yesus di situ. Saya bilang apa? Sorry, kalian salah. Tidak pernah di Alkitab bilang begitu. Justru Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang yang paling hina. Waktu kamu ke sana, bukan kamu bawa Yesus ke mereka. Kalau pakai bahasa Matius 25, kamu ketemu Yesus di antara mereka. Kenapa? Karena Yesus mengidentifikasi dirinya di antara orang-orang paling hina. Tapi kepada orang kaya apa? Perhatikan baik-baik cerita Lazarus yang miskin dan orang kaya. Kemudian endingnya apa? Lazarus di pangkuan Abraham. Orang kaya itu masuk dalam api yang menyala-nyala. Bukan bahwa dia dihukum oleh Allah karena dia jadi kaya, bukan. Tetapi ketika Lazarus yang miskin, pengemis dan sakit keras itu berharap remah-remah jatuh dari rumahnya. Karena waktu itu tempat orang miskin cuma 3, pengemis cuma 3, Bait Allah, pasar, pinggir-pinggir rumah orang kaya. Belum ada panti jompo waktu itu, belum ada panti asuhan, belum ada. Itulah 3 tempat di mana mereka mengemis remah-remah itu. Tetapi alih-alih memberikan sebagian dari remah-remah kepada Lazarus, orang kaya itu dikatakan berpesta bersama dengan teman-temannya. Berarti ini bicara apa sih? Status sosial. Kita minggelnya dengan siapa? Kita minggelnya dengan siapa? Sesama kita. Kelas menengah, sesama kelas menengah. Kelas atas dengan kelas atas. Dosa loh. Orang kaya itu masuk dalam perapian yang menyala-nyala karena dia tidak berbuat apapun kepada Lazarus. Lalu siapa yang datang kepada Lazarus? Justru anjing. Anjingnya si orang kaya itu datang kepada Lazarus dan menjilati lukanya, memberikan sedikit kenyamanan bagi Lazarus yang kemudiannya mati. Bahwa dia kemudiannya mati berarti sakitnya sakit keras. Bayangkan disparitasnya, diferensiasi perbedaan yang begitu kentara. Orang kaya raya dibandingkan dengan anjing. Anjing lebih manusiawi dibandingkan orang kaya itu. Maka kalau kita diberkati Tuhan berlimpah, camkan baik-baik. Tidak boleh mingle hanya dengan sesama kita. Carilah orang-orang yang memang Tuhan gerakan, kita membantu orang itu. Karenanya, yang berikutnya, gereja harus ramah tamah. Gereja harus ramah kepada, selain berikutnya, gereja harus ramah kepada siapapun. Mengapa? Karena Allah Tritunggal telah menebus kita dan merengkuh kita masuk dalam persekutuan dengannya. Gereja adalah tubuh Kristus yang baru, dan semua orang percaya kita semuanya anggota-anggotanya yang tidak boleh membeda-bedakan latar belakang suku, ras, budaya, bahasa, status sosial, ekonomi, kelas, dan lain-lain.
Maka di gereja, anggota-anggota tubuh gereja harus saling menerima satu dengan yang lain, bahkan membentangkan tangan kasih kepada orang-orang lain. Di gereja lokal saya kurang lebih juga sebesar ini, saya membiasiswai beberapa anak jemaat pakai duit saya pribadi. Ada satu keluarga kelas menengah bawah lah sebetulnya, ada anak 4 laki-laki. Anak pertamanya saya kuliahkan, dan saya katakan kepada anak yang kedua, nanti sebentar lagi saya kuliah kamu lagi ya. Terus kepada yang ketiga, keempat saya bilang, tunggu abangmu lulus, nanti abangmu yang kedua kuliah, setelah itu kamu. Dan itu komitmen saya. Ada anggota jemaat yang susah, kami bayari ongkos ke gereja dari sejak sekitar 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Mengapa? Karena tidak mau saya mingle dengan kelas saya. Sebagai gembala, saya harus jadi contoh, ini yang harus lakukan, supaya kemudian jemaat juga melakukannya. Kami masih kontrak, sebentar mau pindah dari Gading Kirana Utara ke Gading Kirana Selatan, dari belakang pindah ke depan. Maka kemudian saya juga jadi contoh. Saya katakan ini saya berikan sekian puluh juta untuk pindah, untuk renovasi segala macam. Dan jemaat kemudian juga mendukung. Karenanya tidak boleh membedakan. Ini harus jadi wujud karakteristik kita bergereja. Gereja harus betul-betul ramah satu dengan yang lain. Nah, karenanya slide berikutnya. Sekarang saya masuk pada poin-poin konkret. Yang pertama, ini kontraproduktif, artinya jangan dilakukan. Jangan pasif rohani. Tadi yang saya cerita tentang Matius 25 dan juga orang kaya tadi. Kenapa orang kaya itu dihukum? Bukan karena berbuat jahat, tetapi karena tidak berbuat baik. Hati-hati loh. Hati-hati. Orang yang disebut domba di sebelah kanan Tuhan karena mereka berbuat kebajikan, yang sebelah kiri kambing karena tidak berbuat apa-apa. Dan yang menarik khusus Matius 25, tidak disebut loh mereka Kristen, tidak disebut loh mereka karena iman percaya makanya diselamatkan. Kita terlalu berlebihan menekankan keselamatan karena anugerah, keselamatan karena iman. Kita lupa bahwa Tuhan tetap menuntut perbuatan baik dari kita sekalian. Katakan amin. Kita dituntut perbuatan baik, dituntut. Dan Matius 25 menegaskan kita dihakimi berdasarkan perbuatan. Maka orang yang sudah bertobat harus tampil dari perbuatannya. Nah, karenanya jangan pasif rohani. Pasivitas rohani itu berbahaya. Firman Tuhan yang lain berkata, jikalau seseorang tahu bagaimana berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Camkan baik-baik. Inilah dosa kebanyakan orang percaya. Bukan karena berbuat jahat, tetapi karena tidak berbuat baik sama sekali. Belum lagi kemudiannya ada kecurigaan gitu. Satu ketika, saya akan selesai sekitar 5 menit lagi ya. Satu ketika waktu masih COVID tahun 2021, saya masih di kontrakan saya di Rawamangun, seberangnya Arion. Kemudian saya lagi nyapu-nyapu parkiran rumah saya, datang seorang ibu dan dia pakai kerudung begini, dan karena saya curiga, dan disitu saya bersalah dan bertobat karena saya jadi menilai seseorang dengan negatif. Dia ketuk pagar, Pak, saya tanya, ya Bu, boleh nggak saya nyapu halaman depan rumah Bapak? Kenapa Bu? Anak saya baru lulus SMK, saya nggak punya uang untuk nebus ijazahnya. Bapak terserah deh, kasih saya berapa, saya mau kumpulin buat nebus ijazah anak saya. Karena curiga tadi saya katakan, tapi tetap dengan sopan santun. Oh maaf Bu, sekarang saya lagi nyapu di sini, sebentar juga saya keluar nyapu. Ibu boleh cari tetangga ibu, tetangga saya kiri kanan, mungkin ada yang butuh bantuan ibu. Oh ya Pak, nggak apa-apa, nanti saya cari ya. Ya jalan begitu. Saya balik ke rumah, ke dalam, saya ke dapur saya di ujung rumah. Di ujung dapur ada suara hati kecil berkata begini, Asigor, mengapa kamu begitu pelit? Apalah artinya 20-30 ribu bagimu? Ketika di dapur saya dapat teguran, terus saya nangis sejari-jarinya. Saya katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya nangis, saya kejar dari belakang, saya lari, saya buka pintu rumah saya ditusuk sate. Saya lihat ke kiri dia udah gak ada, saya lihat ke kanan dia udah gak ada, saya lihat ditusuk sate dia udah gak ada. Makin menangis menjadi-jadi. Saya katakan, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Dan saya katakan, mulai sekarang kalau Tuhan suruh saya berbuat kebaikan, saya komit itu, saya akan lakukan Tuhan. Maka satu ketika
Saya pergi sama istri saya naik motor ke pasar dekat rumah. Saya beli nasi uduk di situ berdua. Kemudian datanglah 2 orang, suami istri sudah cukup tua, mungkin 65 tahun, dan wajahnya sedih, wajahnya lusuh kayak lelah gitu. Dia datang ke tukang nasi uduk, "Pak, boleh nggak saya minta nasi uduknya? Saya lapar, belum makan dari kemarin." Tukang nasi uduknya bilang gini, pergi. Wah, saya jadi marah gitu. Saya bilang gini dalam hati saya gini, "Lu baru jadi tukang nasi uduk udah kayak gitu, gimana kalau jualan berlian?" Perilakunya istilahnya beda-beda tipis kan sebetulnya secara ekonomi, status sosial segala macam. Maka kemudian saya tergerak oleh Tuhan di hati saya bilang, "Pak, Bapak tolong bikin buat ibu bapak ini persis seperti untuk saya." Istri saya langsung ngerti, langsung keluarin duit dan bayar. Sebelum dia sadar apa yang terjadi, kami sudah dapat makanan kami pergi. Dia bingung melihat apa yang terjadi. Dan sejujurnya ini bukan satu kali, ini berkali-kali saya lakukan seperti itu. Mengapa? Dosa kebanyakan orang percaya bukan dosa yang berupa tindakan, tapi justru tidak berbuat apa-apa. Ini harus bertobat. Justru karenanya harus dikembangkan, jangan dikubur. Karena kalau dikubur justru kita akan dihukum oleh Tuhan. Yang berikutnya, jangan mediocre. Teruslah berusaha seoptimal mungkin. Kembangkanlah potensi diri. Be the best version of yourself. Bahkan be even better than best. Jadilah versi yang terbaik, tapi versi Tuhan, bukan versi dunia. Versi Tuhan bukan kumpulkanlah harta di bumi, tapi kumpulkanlah harta di surga. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Dan jadilah versi yang terbaik dari diri kita, versi Tuhan. Bahkan teruslah kalau sekarang kita di sini, kalau kita di level ini, versi terbaik kita di sini, kita naik terus. Kalau di sini naikkan versi terbaik, naik terus seperti itu, tapi versi Tuhan. Sehingga ketika kita dipanggil pulang, mau usia muda tua, kita bisa bilang, "Tuhan, I've done my job, I've done your calling, I've done my best to serve you, and the best of me even better and better. This is Lord. Terima kasih Tuhan, ini untukmu." Bisa dengan seperti itu. Sehingga bukan waktu di hari-hari kematian, bukan gitu. Cukup sering saya melihat orang di hari-hari kematiannya ketakutan. Nah, itu jangan sampai ketakutan kematian jadi ketakutan. Yang berikutnya, jangan fokus pada kesalahan kelemahan diri sendiri. Kalau kau fokus pada kelemahan kesalahan diri sendiri maupun orang-orang lain, kau lama-lama tidak jadi ramah. Karena akan justru jadi, kalau untuk diri sendiri, aduh gua salah, kok begini, gua jelek banget. Jadi menghakimi, menghukum diri sendiri. Tapi kalau orang lain, "Oh kamu salah, kamu gak begitu, kamu salah, kamu bodoh amat," dan seterusnya. Dan saya cukup sering melayani eksorsisme pelepasan. Justru sebetulnya bukan karena roh jahat, tapi karena watak yang terbentuk. Karena ada orang-orang lain yang berkata begitu. Ada seorang ibu saya layani eksorsisme yang waktu saya konseling dengan dia 2-3 jam, ternyata bukan karena gangguan roh, tapi waktu kecil ibu ini, mamanya bilang begini ke dia, "Kamu salah, kamu gak bisa, kamu gak becus orangnya, kamu bisa gak sih? Apa sih yang bisa kamu kerjakan?" Lama-lama ini membentuk dirinya dengan watak itu. Sampai satu momen trauma itu muncul, tak begitu. Yang dia pikir itu gangguan roh. Saya katakan tidak, kamu harus berdamai dengan masa lalumu. Nah, karena fokuslah pada potensi diri, pada potensi sesama. Kalau dia di antara gereja di sini, lihat teman-teman kita potensi apa, mari kita bangun bersama-sama. Karena gaya berenang kita jangan begini nih, minggir lu. Itu gaya berenang yang kacau. Minggir lu, gua di depan. Nggak boleh begitu. Gaya berenangnya gimana? Ayo kalian maju. Ini gaya berenang apa nih? Ayo kalian maju. Kupu-kupu. Harusnya gaya berenang kita sebagai orang Kristen begitu. Jangan ketika orang naik kita anggap saingan. Nggak boleh. Justru bersukacitalah kalau ada orang diangkat Tuhan naik. Dan doakan terus supaya dia nggak jatuh. Belajar dari Petrus dan Paulus, bagaimana Yesus mengelola keduanya. Petrus kurang apa? 3 kali menyangkali Tuhan. Padahal sebelumnya dia bilang begini, "Mati pun aku mau bagimu." Tahu-tahu budak perempuan bilang, "Kamu kan pengikut Yesus orang Nazaret itu." Enggak. Kali ketiganya dia menyangkali Yesus. Alkitab berkata, dia bahkan mengucapkan sumpah serapah, caci maki. Ngeri loh.
Paulus bagaimana? Dia kejar orang-orang Kristen, dia bunuhi. Dia datang imam besar minta surat izin, surat kuasa untuk mempersekusi orang Kristen. Kalau Yesus, Asigor jadi Yesus. Kalau Yesus wataknya kayak Asigor, udah lewat itu Petrus sama Paulus. Tapi karena Yesus bukan Asigor, tapi memiliki keamanan yang biasa, Tuhan datangi ketika dia bangkit. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Kau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Kau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Ketiga kalinya, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Kau tahu segala sesuatu. Petrus menangis. Kau tahu segala sesuatu, Tuhan, aku mengasihimu. Tapi dalam bahasa Yunani kali pertama Tuhan pakai agapao, Petrus jawabnya phileo. Kali kedua Tuhan pakai agapao, Petrus tetap jawab phileo. Kali ketiga Tuhan ganti pakai phileo, Petrus tetap jawab phileo. Kira-kira gambarannya begini, Petrus, kau bisa gak mengasihi aku seperti aku mengasihimu? Itu agapao. Petrus bilang, tidak Tuhan, aku cuma bisa mengasihimu dengan kasih seorang teman kepada teman. Kali kedua Tuhan pakai agapao, Petrus tetap bilang, tidak Tuhan, aku tidak bisa mengasihimu seperti kau mengasihi aku hanya bisa mengasihimu seperti seorang teman. Kali ketiga Tuhan bilang, oke lah kalau gitu, kasihlah aku seperti seorang teman. Dahsyatnya Tuhan. Dahsyatnya Tuhan. Paulus juga seperti itu. Karena yang terakhir, slide berikutnya, jangan berlama-lama dengan luka. Kalau berlama-lama, luka membentuk watak. Orang-orang yang kepahitan, dengar ini baik. Kalau dia pernah kepahitan karena orang lain, kalau dia gak kelola itu, kalau dia gak bereskan dan sembuhkan di dalam Tuhan, maka mulutnya pun akan pahit. Mulutnya akan pahit. Apa yang ada di mulut berasal dari hati. Kalau luka kita biarkan terus di sini dari alam sadar bawah sadar ke alam tidak sadar, maka luka itu akan membentuk watak. Misalnya kalau dia berkata begini, lo jual gua beli, berarti itu wataknya, dan sangat mungkin dia terluka. Nah karenanya jangan berlama-lama dengan luka. Ampunilah raih kekuatan kasih Kristus untuk bisa mengampuni. Ujungnya ini, ujung dari perjalanan rohani kita, tidak ada lagi potensi jahat di sini. Tidak ada lagi potensi jahat. Tidak lagi kekuatan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan dengan segenap kebaikan. Tidak ada lagi potensi sekalipun orang melukai kita, tidak lagi terluka. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian. Kuada sebagaimana kuada. Baik. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kuada sebagaimana kuada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Sebagaimana kuada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, hidup dalam segala kelimpahan. Katakan, ku layak untuk melayani Tuhan. Sebagaimana kuada, sebagaimana kuada,
kita merenungkan sejenak firman Tuhan. Apakah kita sudah menjadi sosok yang ramah kepada siapapun? Ramah terhadap yang di atas, ramah terhadap yang di bawah, ramah terhadap istri atau suami masing-masing, ramah terhadap orang tua. Orang tua terutama yang lanjut usia tidak dianggap sebagai beban. Ramah kepada anak-anak. Anak-anak bukan pelampiasan emosi. Apakah kita sudah ramah di gereja ini? Apakah kita sudah ramah di tempat pekerjaan kita? Ketika Tuhan tunjukkan bahwa keramah tamahan adalah karakter asli Allah, dan Dia berbagi karakternya kepada kita, sudahkah kita ramah kepada semua orang? Mari masing-masing 1-2 menit, 1-2 menit renungkan firman Tuhan. Apakah kita pasif rohani? Yang penting saya nggak buat jahat, Tuhan. Tetapi di situ justru letak kejahatan kita ketika kita tidak berbuat baik. Apakah kita mediocre? Ya udah begini-begini saja. Tidak berusaha seoptimal mungkin dalam melayani Tuhan, dalam kehidupan. Apakah kita fokus pada kesalahan, kelemahan baik diri sendiri ataupun orang-orang lain? Atau kita fokus pada potensi diri dan potensi sesama, sambil terus berkata, apa yang harus kulakukan bagimu Tuhan? Apa yang dapat kulakukan bagimu Tuhan? Apa yang dapat kukembangkan dari saudara-saudaraku, dari sahabat-sahabatku, dari teman-temanku? Apakah kita justru memendam luka? Kita pelihara luka. Orang mungkin tidak tahu karena kita selubungi dengan senyum manis, tapi deep down inside, di dalam hati yang terdalam, kita menyimpan luka. Dan luka membentuk watak, dan watak kita menghambat kita untuk melayani Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Ampunilah, raihlah kekuatan kasih Kristus untuk dapat mengampuni, sehingga kita punya kekuatan untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Mari masing-masing komitmen. Kalau kau ingin berdoa, silakan. Haleluya. Haleluya Yesus. Dengan penuh kesadaran yang logis, memberdayakan akal budi pikiranmu, otakmu, ambillah komitmen. Ambillah komitmen. Kalau kau berlaku kasar pada istri, pada suami, pada siapapun, bertobatlah. Ambillah komitmen. Aku ngerti firman-Mu Tuhan. Aku ngerti dengan segala keberadaanmu. Dengan akal budiku aku mengerti. Dan aku mau berkomitmen melakukannya. Haleluya. Mari kita nyanyikan refnya, besar anugerah. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Tuhan yang melengkapi kami supaya firman yang telah disampaikan boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya firman yang telah disampaikan bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, terima kasih untuk pelayanan Bapak Asigor. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya persilahkan kepada yang bertugas. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta dengan penuh kasih untuk saudari Lisna memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih dalam pagi ini kami mulai beribadah tempat ini, yang boleh memuji memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami memberi persembahan. Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan kami dan ajar kami untuk memberi dengan hati tulus dan sukacita ya Tuhan. Dan Kau juga berkati kedua petugas kolektor untuk pagi ini dengan berkat Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, untuk pengumuman saya persilahkan. Tidak ada. Oke. Jangan lupa untuk ibadah-ibadah yang tadi sudah diumumkan juga jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu ya. Ada ibadah kaum wanita, ada ibadah youth. Tadi saya kira youth yang bertugas Amel, mirip Amel dari mukanya. Oke, untuk minggu depan juga ada perjamuan kudus dan perpuluhan. Kita boleh mempersiapkan hati kita untuk beribadah minggu depan. Jika tidak ada pengumuman tambahan, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengatakan ku bersyukur Bapa. Kasih
Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh diberitakan dan boleh menegur kami. Biar Tuhan juga yang perlengkapi kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam keseharian kami, sehingga kami hari demi hari boleh menjadi lebih serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk ibadah-ibadah yang masih boleh berlangsung dalam minggu ini. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik dari kaum wanita, benteng doa, EYT, sampai ibadah minggu depan Tuhan. Biar Tuhan juga yang tolong, Tuhan juga yang pimpin, terutama untuk setiap pelayan-pelayan-Mu untuk boleh mempersiapkan diri Tuhan, sehingga seluruh ibadah dalam minggu ini boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan kami, untuk Aldo yang berulang tahun tanggal 1 Maret di minggu yang akan datang. Biar Tuhan juga yang memberkati segala cita-citanya, segala harapannya, mimpinya, biar boleh terwujud sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada pagi hari ini tidak bisa hadir, mungkin dalam keadaan lemah tubuh, sakit, ataupun sedang ada di luar kota dan lain sebagainya Tuhan. Biar Tuhan tetap melawat mereka, Tuhan tetap memberkati mereka, dan Tuhan juga ingatkan mereka untuk minggu depan boleh kembali datang beribadah bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Asigur Setanggang Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berkati dengan berkat yang khusus. Tuhan singkapkan lagi rahasia firman-Mu Tuhan, supaya dimanapun Bapak Asigur melayani, kemuliaan Tuhan boleh tampak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga akan pulang bersatu dengan keluarga kami atau melakukan aktivitas kami selanjutnya. Biar Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan menyertai perjalanan kami, supaya kami boleh tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.